kemampuan berkreasi dan berinovasi itu mutlak hari ini dibutuhkan. Iya. Berkolaborasi, kerjasama. Saya kira Pak Jamal pengusaha tahu betul ya. Kemampuan berkolaborasi salah satu kunci dari sukses berusaha. Penting. Iya, itu kunci. Maka kemampuan berkolaborasi kita bentuk juga dalam kurikulum kita. Jadi setiap orang harus bisa berkolaborasi, bekerja sama. Karena modal sosial itu sangat penting. Dan modal sosial dalam konteks agama silaturahmi. Dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sahabat KJ Pener Academy. Salam sejuta pengusaha muda. Pada hari ini KJ Pener Academy kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tidak sebagaimana biasa. Beliau tokoh intelektual, tidak pengusaha atau belum pengusaha, belum pengusaha. Beliau ini dosen saya pada tahun 99 sampai 2003 dan beliau adalah pembimbing skripsi saya. Beliau pembimbing skripsi saya. Salam Pak Mohsin Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini beliau yang sangat luar biasa, tokoh inspiratif di Perguruan Tinggi Agama Islam di UIN Wali Songo Semarang. Dan saya sengaja mendatangkan beliau untuk bicara persoalan nasib lulusan UIN. Ya. Karena begini Pak Mohsin. Jadi kajian teman-teman di KJ Pener Academy itu ada sekitar 50.000 sampai 60.000 mahasiswa setiap tahun lulus di Semarang, di Semarang saja itu, dengan berbagai latar belakang perguruan tingginya. Saya tidak tahu, karena saya sendiri juga alumni UIN, alumni IAIN dulu ya, apalagi Fakultas Usuluddin, yang ijazahnya untuk cari pekerjaan tidak bisa. Jadi saya pengen diskusi dengan Pak Mohsin yang hari ini kebetulan bukan selaku dosen, bukan selaku dosen, tapi selaku wakil rektor yang membidangi persoalan kurikulum, yang membidangi persoalan kebijakan output mahasiswa mau jadiin apa. Karena saya tadi malam melihat riset di QS World University itu di Indonesia itu ada 6 perguruan tinggi yang langsung bisa kerja. Peringkat rankingnya itu ITB, UGM, UI, Undip, ITS. Sama sekali memang tidak menyinggung perguruan tinggi agama ya Pak. Karena memang kita basicnya bukan soft skill ya Pak. Karena mereka kan soft skill. Gimana ini Pak? Saya pengen agar nanti buat orang-orang masyarakat tetap mau kuliah di UIN dan punya keyakinan bahwa lulusan UIN ini juga bisa kaya itu Pak, bisa survive, bisa sukses, tidak hanya persoalan sosial. Gimana Pak? Ya kalau saya dua hal yang perlu kita lihat ya. Yang pertama tentu aspek kenyataan di lapangan, sungguhnya alumni UIN itu seperti apa. Kalau dulu alumni IAIN seperti apa, dan saya kira bisa disurvei sejauh mana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus-menerus berubah. Saya kira kita punya banyak contoh untuk bagaimana alumni-alumni kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik yang terus berubah dan mereka eksis di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Ini adalah satu alumni yang dicetak oleh satu proses pendidikan yang orientasinya tidak semata-mata mencari pekerjaan, tapi juga meng-create pekerjaan, menciptakan sesuatu di tengah peluang-peluang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua tentu yang harus dilihat adalah tadi Mas Jamal ngomong tentang kurikulum ya, desain pendidikan, desain kurikulum yang dibikin oleh UIN. Dari situlah kemudian kita bisa menilai mengenai relevansi UIN beserta proses pendidikannya dengan perkembangan masyarakat. Nanti kita bisa bicara banyak hal, misalkan di UIN ini kan sangat berbeda dengan perguruan tinggi lain ya. Kalau bidangnya kita pilih menjadi ilmu pengetahuan agama atau filsafat ilmu pengetahuan agama, maka di situ ada unikum, ada yang unik di UIN itu yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain, di mana kemudian melalui proses-proses pendidikan yang menyajikan 3 aspek penting, filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama ini, alumni kita menjadi berbeda. Contoh sederhananya adalah kalau kita hanya semata-mata dikasih ilmu pengetahuan yang berupa soft skill semata, maka kemampuan berpikir metodologis untuk menyelesaikan masalah itu tidak dimiliki. Maka kecakapan metodologis untuk problem solving harus dimiliki. Inilah persoalan filsafat sesungguhnya. Filsafat sebagai metodologi, berpikir mengenai memecahkan masalah. Jadi filsafat, ilmu, dan agama. Yang unik tadi agama. Jadi ketahanan seseorang dalam rangka bergulat menghadapi persoalan-persoalan yang sangat serius
Itu saya kira banyak didorong, banyak dibentuk kemampuannya lewat dimensi ketiga dari pendidikan kita, yaitu agama. Mas Jamal tidak menyerah. Tuhan Maha Rahman, rezeki kalau dicari itu ada, ikhtiar adalah kewajiban, itu kan nilai agama semua gitu. Itulah saya kira yang membedakan. Berarti lebih pada pembentukan karakter ya? Satu itu. Tapi kurikulum kita desain juga tidak semata-mata masalah karakter, tapi kita sudah menyesuaikan dengan tuntutan baru. Sebagai contoh, di kurikulum yang baru kita mengadopsi, memasukkan apa yang disebut dengan keterampilan kecakapan abad 21. Misalkan tentang critical thinking dan problem solving. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecakapan komunikasi. Yang ketiga kecakapan kolaborasi. Yang keempat kecakapan kreatif dan inovasi. Loh, ini yang kita masukkan ke dalam sistem kurikulum kita. Itu memang sebuah prasyarat atau sebuah sistem atau yang mental yang harus dimiliki pengusaha juga Pak. Betul. Jadi sekarang itu tantangan kita bukan semata-mata kita bisa apa, tapi kita punya kecakapan tadi. Misalkan critical thinking dan problem solving itu penting. Kita bisa sekarang misalkan era digital ya. Kalau orang yang tidak berpikir kritis itu bisa tenggelam ke dalam gegap gempita digital yang tidak produktif sama sekali. Tapi kalau kita punya critical thinking, Mas Jamal, kita bisa mengambil mana yang bermanfaat. Bisa mengikuti zaman lah bahasanya. Dan kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Problem solving kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Jadi kemampuan berkreasi dan berinovasi itu mutlak hari ini dibutuhkan. Berkolaborasi, kerjasama. Saya kira Pak Jamal pengusaha tahu betul ya. Kemampuan berkolaborasi salah satu kunci dari sukses perusahaan. Penting, itu kunci. Maka kemampuan berkolaborasi kita bentuk juga dalam kurikulum kita. Jadi setiap orang harus bisa berkolaborasi, bekerja sama. Karena modal sosial itu sangat penting. Dan modal sosial dalam konteks agama silaturahmi. Dalam agama silaturahim. Kita punya kemasannya kan gitu. Ngomongnya kolaborasi, tapi kan silaturahmi yang produktif. Inilah khasnya UIN Wonosobo. Itu Mas Jamal yang kira-kira kalau berbicara tentang UIN hari ini begitu. Lihat alumninya, lihat kurikulumnya. Lihat kurikulum. Nah, sekarang bagaimana proses yang sedang diperbaiki? Tadi saya katakan diantaranya mengadopsi kecakapan abad 21 ke dalam kurikulum kita melalui kurikulum MBKM. Ada enggak Pak kurikulum yang disiapkan UIN memang untuk menfinishing lulusan itu untuk menjadi pengusaha? Salah satu di antara amanat penting dari adopsi kerangka kualifikasi nasional adalah setiap prodi itu harus menginjeksi entrepreneurship. Maka itu menjadi berapa SKS Pak itu Pak? Minimal 2 SKS. Minimal ya. Bisa sesuai dengan dengan prodinya. Kalau di FUHUM kebetulan saya ngajar 6 SKS. Minimal 2 SKS. Tapi itu sudah minimal ya, memperkenalkan prinsip-prinsip basic dari kemampuan entrepreneur. Bagi yang ingin mengembangkan lebih lanjut atau mata kuliah pilihan yang bisa diperkuat bisa 6 SKS itu program pilihan ya Pak? Ya, bagus, berkelanjutan kan? Itu salah satu di antara terobosannya Mas. Jadi bagaimana membuat prodi yang dari sudut kurikulum harus dinamis, kemudian mengadopsi cara-cara agar lulusan itu disentuh sehingga nanti di saatnya dia bisa mandiri entrepreneur. Karena memang begini ya Pak, jadi UIN itu kan memang awal mula berdirinya juga memang tidak bicara persoalan output pekerja atau pengusaha ya. Jadi bagaimana kader-kader masyarakat, warga negara itu kuliah di UIN atau dulu di IAIN itu bicara kecakapan agama, kecakapan sosial, menyiapkan itu untuk terjun bermanfaat kepada masyarakat pendampingan itu. Namun pada akhir-akhir ini kan kuliah itu orientasinya adalah bekerja. Kuliah orientasi bekerja, bagaimana orang sukses itu dianggap sukses itu ketika kaya. Ketika dia punya gaji banyak lah kalau tidak kaya, punya gaji banyak, cukup, punya mobil, itu kan ukuran masyarakat. Dalam hal ini kayaknya nyambung dengan konsep kampus merdeka Pak. Bagaimana UIN menyiapkan konsep kampus merdeka agar mahasiswa itu lebih punya interpersonal skill dalam membangun dan menyiapkan diri lulus langsung menyiapkan diri sebagai pengusaha atau apapun. Ya kita sudah mendesain kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana seluruh mahasiswa itu punya hak untuk belajar di luar prodinya dalam perguruan tingginya sendiri selama kurang lebih 20 SKS. Kemudian dia juga bisa belajar di perguruan tinggi yang lain di prodi dan di luar prodi di perguruan tinggi yang lain boleh selama 20 SKS. Kemudian kita juga mempersilahkan mahasiswa untuk mengambil beberapa skema kegiatan di luar kampus melalui praktik, melalui kolaboratif riset,
melalui proyek terpadu, proyek mandiri, melalui layanan kemanusiaan, entrepreneur. Ada 9 skema yang kita bikin termasuk bela negara juga. Mahasiswa silakan bisa menggunakan skema-skema itu. Sehingga pada saatnya ketika dia lulus sudah siap. Termasuk magang juga. Jadi magang bisa direkognisi sebagai salah satu kecakapan yang bisa dimasukkan ke dalam ijazah maupun surat keterangan pendamping ijazah. Di mana kemudian keterampilan Anda yang tidak direkognisi diakui melalui nilai ataupun keterampilan yang dia miliki melalui SKP. Nah, ini konsepnya begitu. Artinya dengan skema MBKM ini memang memungkinkan mahasiswa begitu lulus dia punya skill tertentu yang dia tekuni. Kalau dia misalkan punya kemampuan riset, silakan bikin riset kolaboratif, ya mungkin riset mandiri malahan yang dibiayai oleh perusahaan BUMN tertentu. Dia punya proyek di situ, kemudian hasilnya nanti bisa dipatenkan. Salah satu contohnya. Yang kedua, atau dia menjalani magang di satu perusahaan tertentu. Boleh ya Pak? Boleh. Dia punya layanan kemanusiaan di mana silakan dilakukan. Itu sambungannya dengan kurikulum UIN-nya apa Pak? Kok magang di perusahaan? Boleh, itu jangan-jangan nanti di perusahaan itu dia sebagai imam musola di situ, kan gini, kan kita punya namanya skema mata kuliah pilihan. Lah mata kuliah pilihan itu silakan dimanfaatkan agar mahasiswa memilih mata kuliah belajar di luar kampus sesuai dengan pilihannya. Dia bisa jadi entrepreneur, dia bisa jadi researcher, dia bisa menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu karena dia ngabdi, atau dia punya proyek mandiri. Boleh silakan. Modelnya kayak apa terserah. Silakan, tapi di bawah bimbingan dosen tetap. Yang jelas secara ilmiah juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, di bawah bimbingan dosen tetap. Nah, itu cara kita mengadopsi MBKM yang sudah tertuang dalam kurikulum kita, panduannya sudah ada, persiapan sudah 1 tahun kemarin kita siapkan, sekarang sudah diimplementasikan proses belajarnya. Nah, mulai 2022 yang mau kuliah di luar kampus sudah oke. Boleh. Gitu. Itu berarti dimulai Kampus Merdeka itu 2022. Kurikulum 2020. Ya, kurikulum 2020 kita pakai MBKM. Di 2022 sudah mulai implementasi mengambil 9 skema yang dimungkinkan. Pertukaran pelajar, praktikum, proyek mandiri, layanan kemanusiaan, pendidikan menjadi guru atau mendidik di satuan pendidikan tertentu, entrepreneur, itu yang 9 itu. Silakan bisa diambil. Ya, itu harapan besar kita Pak. Jadi 20 SKS itu menurut 1 semester loh Mal. Iya, 1 semester itu. 1 semester. Nah, itu. Pikiran saya 20 SKS itu memang kalau kita serius dalam jadi itu mewujudkannya, insya Allah kayaknya jadi Pak. Nah, iya, lumayan itu setengah tahun kan? Setengah tahun. Nah, itu. Silakan pembentukan karakter, pembentukan mental, betul, pembentukan macam-macam. Jadi tinggal bagaimana pengawalan UIN agar itu malah tidak menjadi semacam kebebasan mahasiswa untuk semakin tidak jelas. Nggak bisa, karena kita sudah punya panduannya. Jadi ada skemanya kan ada dari mulai kalau kerjasama dengan pihak lain ada MOU-nya, kemudian ada perjanjian kerjasama dengan fakultas atau prodinya, penunjukan dosen yang membimbingnya untuk mengajar mata kuliah itu, karena kan harus dibimbing, karena ada nilainya juga. Nanti nilainya bisa dikonversi. Ini KJ Bener Akademi sudah layak. Boleh. Kalau MOU dengan UIN mata kuliah entrepreneur silahkan dilakukan di KJ entrepreneur. Ini boleh. Jadi begini Pak Mohsin, memang kegelisahan ini menjadi satu spirit buat kita. Spirit buat kita bagaimana kita tidak bicara takdir ya Pak. Kalau bicara takdir tidak usah diskusi kita. Tidak usah sekolah kita kalau bicara takdir. Jadi kalau setahun itu UIN meluluskan berapa mahasiswa Pak rata-rata? 1 tahun rata-rata sekarang itu kalau per semester itu 800 orang. Mulai tahun ini itu sudah 828, 834 sekitar itu. Sekarang sudah ada sudah 4 kali. Berarti kali saja di atas 3.200. 3.000 setiap tahun UIN. Ya. Saya bayangkan begini Pak Mohsin, kembali ke awal tadi bahwa yang tarbiyah misalnya pendidikan. Hari ini cari lowongan guru tidak mudah. Harus menunggu orang yang pensiun, harus menunggu orang yang meninggal. Terus kemudian kecuali bapaknya punya uang bikinkan sekolah sendiri gitu kan. Apalagi yang alumni FUHUM, jasanya entah mau kemana. Ini anak-anak FUHUM depan saya banyak ini, nanti jasanya mau kemana ini. Jadi kalau syariah mungkin ketika nunggu lowongan hakim ya, atau jaksa di pengadilan di PA ya, itu pun 1 tahun paling ya 5 orang, 10 orang. Sedangkan 1 tahun untuk UIN sendiri anggap aja syariah 1.000. Belum lagi yang Unisula, Wahid Hasim, program tinggi agama yang lain. Jadi di sini memang Pak Mohsin, kompetisinya sangat luar biasa. Jadi
Pak Muhsin punya tanggung jawab besar ini, punya PR besar untuk mengawal bangunan mental. Lah, yang ingin saya pertajam dengan Pak Muhsin itu bangunan mentalnya kayak apa mereka? Ya, tadi melalui 3 skema penting ya, kita memberi mereka karakter agama, yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga adalah metodologi berpikir yang mendalam melalui pendekatan filosofi sebagai metodologi gitu. Nah, ini diharapkan kemudian mereka itu punya daya tahan atau kuat, kemampuan resiliensi dalam situasi apapun untuk menghadapi situasi apapun. Jadi dia punya tadi yang saya sebut sebagai kemampuan berpikir kritis dan problem solving, kemudian kreatif dan inovatif. Ini nanti yang bisa jadi bekal. Kemudian dengan cara beginilah mereka tidak seperti yang sampai katakan harus menunggu pekerjaan melalui departemen yang dibuka. Itu terbatas. Ya, sangat terbatas. Hanya 1% Pak Muhsin. Lah ya, kompetensi kita yang dibentuk melalui kurikulum itu bukan menciptakan tenaga kantoran, tapi mereka punya kualifikasi dengan benar itu Pak, kalau terakhir anak-anak di sini tidak bisa ngantar. Jadi kita tidak seperti itu. Mereka punya kompetensi macam-macam ya. Nah, kompetensinya itu yang dimanfaatkan ya. Jadi melalui ilmu yang sudah digunakan, mereka bisa tentu merespon peluang yang ada dengan seperti yang sampai katakan tadi. Apabila ada peluang silakan diambil. Tapi kalau tidak ada, mereka pun sudah punya bekal ilmu pengetahuan, agama dan metodologi. Jadi minimal yang kemasan apakah dia terjun dimanapun. Karena saya melihat alumni IAIN atau UIN sekarang itu kayaknya multi talent, Pak. Ya makanya pembentukannya betul. Gini, saya sedang menggeser dari mulai saya sejak jadi dekan itu saya sudah mulai menggeser cara-cara orang belajar ya. Jadi kenapa saya menciptakan satu situasi agar UIN itu di semua sudutnya bisa dinikmati. Itu menurut saya adalah sarana pembelajaran yang tidak tidak terikat dengan formalitas pembelajaran. Yang kedua, kemudian ada situasi di mana orang bisa berdiskusi kecil-kecilan untuk mendesain apa saja yang dia inginkan, diskusikan bersama dosennya. Kemudian bila perlu diuji coba. Kalau ada kesempatan diriset secara bersama-sama, kalau sudah matang silakan di-launch sebagai salah satu profesi yang akan dia tekuni. Kenapa tidak? Saya bahkan termasuk dengan Mas Jamal, termasuk dengan teman-teman kita, makanya Mas Fatah dan kawan-kawan, kan kita dorong agar teman-teman lebih punya pengalaman empiris, ya. Di samping memang di backup dengan pengetahuan yang mapan. Nah, makanya kuliah-kuliah yang sampean ajar itu kan saya minta untuk aja yang konkret gitu kan. Karena mata kuliah teori sudah banyak. Maka kemudian dipertajam di tinggal buka Google aja kalau teori. Gampang. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan. Yang kedua, misalkan kita sekarang mencoba untuk melakukan modifikasi di mana seluruh perkuliahan di setiap program studi tidak terisolasi dari dinamika teknologi. Saya kira Anda bisa jadi saksi yang di Suludin. Pakai bayangkan di Suludin yang punya yang namanya Puho Production House. Sekarang diinisiasi juga ada seni sudah jalan, seni dan arsitektur Islam, film dan sebagainya. Ini artinya apa? Satu proses agar ada interkoneksi antara disiplin teologi, filsafat, nyambung gitu ya, terintegrasi semua. Iya, dengan demikian cara-cara bekerja teman-teman akan berbeda. Dia backgroundnya mungkin AT ini atau apa saya nggak tahu, tapi kecakapan teknologinya luar biasa gitu kan. Dia punya produksi yang macam-macam, engage dalam dunia teknologi. Inilah yang kita lakukan, Pak Jamal. Sehingga dengan cara begitu, satu, ilmu kita tidak jadul, yang kedua ada kecakapan lebih yang dimiliki oleh mengikuti perkembangan. Nah, itu. Terakhir Pak Muhsin, melihat narasi-narasi tersebut kira-kira mahasiswa UIN atau perguruan tinggi agama yang lain. Itu kalau saya mengibaratkan main bola, dia bertahan atau menyerang? Kalau saya harus menyerang, Mas. Harus menyerang. Harus menyerang, Mas. Bertahan itu terlalu berat hari ini. Iya. Karena saya melihat narasi yang Pak Muhsin ceritakan itu kan butuh kreativitas mahasiswa. Betul. Butuh, dia harus serius, dia harus tidak hanya, kalau saya mengibaratkan tidak hanya 3K skema kuliah, kos, kampus, kampung. Oh, nggak bisa. Hari ini sudah nggak cukup. Jadi harus ketika pergi ke kampus jamnya kosong harus berkreasi kayak apa. Betul. Pulang ke kos harus manfaatkan sumber daya kayak apa gitu ya. Sekarang peluang kita itu lebih terbuka ketimbang zaman saya dulu karena keterlibatan kita di dunia bisnis misalkan tidak mengharuskan kita untuk punya punya toko tertentu ya. Asal punya relasi, Anda punya bisnis. Tidak perlu punya toko sekarang, Pak. Iya, jadi Anda bisa engage dalam cukup laptop ya. Iya, HP kan dimanfaatkan. Nah, saya kira ini yang harus diciptakan oleh teman-teman sehingga semakin tajam dalam menghadapi
masalah, cara berpikirnya semakin bagus. Dia tidak menunggu, dia tidak bertahan dalam situasi ketidakberdayaan, tapi harus melalui pemikiran kritis, problem solving, kreatif dan inovatif, dia menciptakan sesuatu. Gitu. Saya kira ini yang penting. Siap. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Muhsin terkait saya melihat kayaknya di UIN itu juga banyak prodi-prodi baru yang menyiapkan untuk menjawab tantangan. Ada seni kayaknya, kemudian tambah lagi ada fakultas FEBI kayaknya, atau mungkin di dakwah sendiri mungkin sudah ada mata kuliah digitalisasi dakwah dan sebagainya. Gimana Pak Muhsin? Ya, UIN Wali Songo sekarang sedang mengalami transformasi besar-besaran dan berubah cukup drastis. Oleh karena itu di UIN Wali Songo ini sekarang terbuka prodi-prodi yang tidak hanya prodi studi Islam, tapi juga ada prodi-prodi quote in quote istilahnya umum ya. Ada psikologi dan kesehatan, ada ilmu sosial dan ilmu politik, ada juga sains dan teknologi. Jadi sekarang itu sudah lebih variatif program studinya, dan alhamdulillah jadi universitas dan alhamdulillah semuanya sudah terakreditasi. Yang minimal B, saya itu karena prodi baru sekarang sudah tidak ada, semuanya B dan A. 60% prodi kita A, dan kita mendapat penghargaan sebagai salah satu PTKIN dengan status akreditasi A terbanyak. Jadi alhamdulillah kita dapat penghargaan. Dengan demikian saya kira dari segi kualifikasi pendidikan insya Allah oke lah, dan terus berbenah menuju universitas yang bereputasi gitu. Saya kira silakan masyarakat bisa mengecek keberadaan UIN Wali Songo Semarang yang ingin berkontribusi untuk pembangunan peradaban dan kemanusiaan. Terima kasih Pak Muhsin. Sangat luar biasa teman-teman sekalian, bahwa memang kembali lagi pada kita semua Pak. Baik itu kita di pondok pesantren, baik kita di kuliah dimanapun. Itu, dan juga tidak jamin juga kuliah di perguruan tinggi favorit langsung punya bisnis juga tidak menjamin. Kalau mentalnya memang tidak mental kreatif, inovatif juga tidak akan mampu berkembang dan melewati zaman ini. Sahabat KJ Planner Academy, bahwa kuliah di UIN meskipun perguruan tinggi agama yang notabene adalah sosial keagamaan, ternyata sudah juga menyiapkan lulusan-lulusan untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi konten kreator, untuk menjadi aktivis dalam mengarungi zaman yang selalu berubah. Sekelas Nokia aja tidak mampu mengikuti zaman, sekelas BlackBerry aja tidak mampu mengikuti zaman. Maka kreativitas dan inovasi baik bagi mahasiswa tentunya juga tidak lepas dari para dosen Pak ya, agar tidak jadul ya Pak ya. Jadi update pengetahuan. Ya, dosen-dosen juga harus update pengetahuan, harus mengikuti perkembangan zaman, cara menyampaikan materinya, cara memberikan contohnya itu juga penting untuk menjadi bekal mahasiswa agar siap mengarungi di masyarakat, dan jangan sampai alumni UIN malah menjadi sampah masyarakat. Jadi terima kasih Pak Muhsin atas waktunya di luar kesibukan yang sangat luar biasa. Beliau ini orang yang sangat hebat, karena memang saya mengikuti beliau dari dulu, dari dosen saya, dari pembimbing skripsi saya, sekarang pernah dekan dan juga sekarang jadi Wakil Rektor 1 UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih. Demikian KJ Planner Academy. Semoga obrolan kita bermanfaat dan memberikan bekal pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.